Bab 23 sangat besar. Cukup lama aku menangis di dapur, sampai rasanya tenggorokanku sangat haus. Namun anehnya, air mata ini tidak mau berhenti mengalir. Hingga ketika aku minum pun sedikit terasa asin, mungkin sudah bercampur dengan air mataku. Tidak lama, aku mendengar pintu digedor paksa. Sudah pasti itu Dante. Berharap dia yang berada di balik pintu itu membuatku cukup kesal. Hanya saja, kalau aku biarkan terlalu lama akan membuatnya marah dan mungkin aku membuat kegilaan yang lebih lagi seterusnya. Dengan malas, aku membuka pintu dapur, memasang raut muka sedih, bahkan aku sendiri lupa menghapus air mataku. Sudah terlanjur ketahuan. Kamu menangis? Apa? Masih bertanya. Astaga, lelaki macam apa di depanku ini? Apakah dia lupa kalau dia baru saja menumpahkan amarahnya kepada seorang wanita hanya karena sebuah lukisan yang belum dilihat rupanya? Semakin membuatku kesal aja. Tidak, aku habis membasuh muka, jawabku ketus. Dokter sudah menunggu, ayo ke kamar, dia akan memeriksa keadaanmu. Ucapnya halus. Sebenarnya aku bingung dengan sikap Dante sekarang. Apakah dia benar-benar lupa atau memang karena ada orang lain sehingga dia menjaga image-nya yang berwibawa itu? Sungguh tidak mengerti. Di kamar Kuensa aja ya, toh juga aku akan tidur dengannya nanti. Ucapku dengan nada dingin, berjalan mendahuluinya. Bahkan aku sama sekali tidak menatapnya. Iya benar, rasa kesalku sudah tidak bisa ditolerir lagi. Tiba-tiba tanpa kusadari, tubuhku diangkat oleh Dante. Ia sepertinya menggendongku ke kamarnya. Aku sempat menolak, hanya saja sepertinya percuma aja melawan Dante yang penuh dengan aura dominan. Sampai di dalam kamarnya pun, aku tidak peduli dengannya semuanya. Dante membuat tubuhku tertidur. Aku pun menyembunyikan diriku dengan selimut besarnya. Terkesan kekanakan. Anak, janganlah seperti itu. Aku minta maaf. Aku tahu kalau aku salah. Aku tidak bisa mengontrol emosiku tadi. Tapi, bisakah kamu menekan egomu juga? Sebentar aja. Kamu sakit. Kamu harus didiagnosa dulu karena aku harus tahu keadaanmu. Salahkah? Aku diam, tidak mau meresponnya. Untuk apa? Untuk luluh dan menjadi lemah lagi, kemudian dihancurkan dengan begitu mudahnya. Setidaknya, kalau kamu tidak mau bicara denganku, kamu maafkan aku dan peduli dengan dirimu sendiri. Atau kamu bisa melihat-lihat keadaan kamarku, yang sebentar lagi juga menjadi kamar kamu juga. Oke, kalau kamu masih tidak peduli, tidak masalah. Aku yang salah. Sebentar lagi dokter itu akan masuk dan memeriksa keadaanmu. Aku harap hasilnya baik. Dan aku tetap dengan pendirianku untuk tidak memperdulikannya. Untuk waktu cukup lama, tidak ada ocehan darinya lagi. Apakah dia sudah di luar? Perlahan aku mengintip dari balik selimut tebal nan halus ini. Tidak ada orang lain. Sepertinya dia sudah keluar dan membiarkanku untuk sendiri. Baguslah, dia sadar kalau sudah melakukan tindakan yang kelewatan. Aku kaget. Aku kira diriku sendirian di kamar pribadi Dante ini. Nyatanya, aku dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang menurutku sangat asing. Apakah dia dokter yang dimaksud oleh Dante? Tidak mungkin, dia terlihat muda dan tampan. Anak, jangan main-main. Halo, perkenalkan saya Dr. Higon. Saya dokter pribadi dan ya sahabatnya juga. Kamu tidak perlu takut denganku, santai aja. Anggap kita adalah teman dekat, bagaimana? Kesan pertama dia supel, ramah, senyum, dan dari intonasi nadanya sudah menggambarkan kalau dia adalah orang yang baik. Orang macam apa diriku ini? Menilai seseorang dari intonasi nada bicaranya. Tapi jujur, melihat Dr. Higon seperti melihat hamparan hijau, menyegarkan. Melihat senyum Dr. Higon sontak memberikan kesan tersendiri, seperti menularkan senyum dan ketenangan itu kepada orang di sekitarnya. Sama sepertiku sekarang. Aku pun tersenyum padanya. Halo dokter, aku Ana. Dengan sopan, aku hendak berjabatan tangan dengannya. Namun kehadiran makhluk yang satu ini menghancurkan suasana kembali. Suasana hatiku berubah. No, bukan Ana, tapi cinta, ujar Dante saat pertama kali masuk ke kamar ini. Oh, come on, sama aja. Cinta adalah Ana, dan Ana adalah cinta, sama aja. Bisakah kamu mengusirnya dari kamar ini? Aku ingin nyaman untuk sebentar aja, setidaknya demi pertemanan kita yang baru, bisikku pada Higon, dengan harapan kalau Dante tidak bisa melihat semuanya. Tenang aja,
Balasnya membuatku sedikit berharap. "Hey bro, bagaimana kabarmu? Setelah bertahun-tahun di negara orang, bahkan kamu tidak mengundangku ke pernikahanmu. Apa aku sudah tidak lagi menjadi sahabatmu?" tanya Higon pada Dante, berusaha untuk membujuknya keluar. Aku benar, Higon orang yang baik sepertinya. Entah apa yang mereka bicarakan lagi, setelahnya aku tidak bisa mendengarnya. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu dariku. "Sudahlah anak, jangan terlalu ikut campur pada segala hal. Itu bukan pilihan yang baik bagimu." Dan berhasil, Dante keluar dari kamar ini. Namun sebelumnya, dia menghampiriku dan mengecupku singkat. Astaga, malu sekali rasanya diperlakukan demikian oleh Dante di depan orang lain yang notabene dia adalah dokter pribadi Dante sekaligus sahabatnya. Mau tahu di mana maluku? Setelah menasihatinya, Dante keluar. Baru Higon mulai untuk melakukan tindakan medisnya, bukan langsung berjelimat dengan alat medis, namun dia menyerangku dengan banyak pertanyaan aneh, yang juga menurutku tidak penting untuknya. Untuk apa dia bertanya aku alergi apa? Aku tidak suka dengan aroma apa? Aku suka dan tidak suka makanan apa? Hingga kapan terakhir aku menstruasi? Bagiku, itu tidak penting baginya. "Seberapa dekat hubungan kalian?" tanya Higon tiba-tiba, membuatku merasa tertekan dengan pertanyaan itu. Pasalnya Higon tahu betul kalau Dante sudah menikah. Namun kini dia menemukan seorang wanita entah dari mana asal-usulnya tidur di kamar pribadi Dante. Pantas dia kebingungan. Aku tidak bisa menjawabnya. Karena bagiku, apapun kata yang terucap dariku adalah salah. Mau dilihat dari segi manapun, aku tetaplah salah kalau aku menjadi orang ketiga. "Jujur saja denganku, seberapa rasa suka kamu pada Dante, seberapa rasa cintamu padanya, dan seberapa pasrah kamu dengan hubungan ini. Aku tahu kamu sudah pasti menjadi pihak yang salah. Aku rasa kamu sudah salah tempat bermain cinta. Istri Dante bukanlah sainganmu. Kamu akan tetap kalah dengannya. Kamu hanya punya satu alasan untuk itu, janin yang sekarang berada di perutmu." Dia tahu semuanya. Hanya saja mencoba dia memancingku untuk mengatakan yang sebenarnya. Dante menyuruh dokter yang salah. Kini aku menyesal dengan kehadiran Higon. Dan benar, apa yang aku curigakan selama ini menjadi kenyataan. Aku hamil dan itu adalah milik Dante sepenuhnya. Aku dan rahimku sudah menjadi miliknya. Dengan harapan 1 tahun ke depan, aku tidak terlalu terikat dengannya. Apalagi setelah mendengar Higon mengatakan kalau istri Dante adalah orang yang berkuasa, sudah sangat menunjukkan kalau aku adalah gadis rendahan. Untuk menyesal pun percuma, nasi sudah menjadi bubur. Keinginan untuk terbebas masih jauh dari depan mata. Benar dugaanku, aku hamil. Tapi aku senang karena sebentar lagi aku akan terbebas dari semua ini. Kamu pikir aku bahagia dengan kabar kehamilan ini? Meskipun yang bertanggung jawab adalah Dante Cullen, laki-laki sukses yang mencari incaran para wanita. Tidak Higon, aku tidak bahagia sama sekali. Karena apa? Meski bagaimanapun, besar cintaku padanya tetaplah menunjukkan kalau aku wanita rendahan, tidak pantas bersanding dengannya. Kalau ditanya seberapa besar keputusanku padanya, sangat besar, hingga membuatku ingin melahirkan anak ini dengan cepat dan menghilang dari muka bumi. Aku malu, juga sangat menyesal. Karena itu, setelah anak ini lahir, ia akan menjadi tuannya, dan aku akan kembali ke Tuhanku. Ujarku menumpahkan semua resahku, mengungkap apa yang seharusnya tidak diungkap. "Apa maksud perkataanmu?" Aku bingung, karena yang aku tahu kalian memiliki hubungan yang dekat sampai berani meninggalkan jejak seperti ini. Anak kalian tidak bersalah, jangan dijadikan sebagai alasan untuk berdebat. "Rahimku disewa," jawabku cepat membuat Dante terdiam seketika. Ia langsung menampilkan ekspresi kebingungan. "Iya benar, itulah besar keputusan pada kejamnya dunia ini. Aku sampai merelakan rahimmu demi biaya pengobatan ibuku sendiri. Anak macam apa aku ini? Tidak becus, malah membuat rasa malu yang besar." Tangisku pecah, aku tidak bisa menahannya untuk lebih lama lagi. "Aku akan membantu kamu kapanpun kamu membutuhkanku. Meski Dante adalah sahabatku sendiri, tapi aku tidak ingin ada orang yang diperlakukan seperti ini," ujar Higon. Dia memelukku seperti seorang kakak laki-laki pada adik perempuannya, mencoba untuk melindungi. "Tapi aku cinta padanya Higon. Aku tidak bisa menghilangkan rasa itu meski sudah mencoba berkali-kali." "Iya, kamu mencintainya. Aku mengerti dengan perasaanmu," ucap Higon mencoba untuk menenangkanku.
Sungguh beruntung bisa bertemu dengan Higon, lelaki yang baik. Ditenangkan oleh Higon seperti ini sangat membuatku terbantu. Aku bisa lebih tenang dari sebelumnya. Dante bolak-balik di depanku, menggigit kukunya sambil menunggu hasil tes pack yang tadi disarankan oleh Higon. Sebenarnya kamu berdua, aku dan Higon sudah sangat yakin dengan hasilnya. Namun untuk membuat Dante percaya, kami melakukan ini. Tidak lama, Higon keluar dari kamar mandi dengan senyuman seperti biasa. "Bagaimana, Dok?" tanya Dante tidak sabar. Sedangkan aku sudah tidak peduli lagi dengan semuanya. Aku sudah muak dipermainkan. "Selamat Pak Dante Kulen, Ibu Ana hamil. Selamat datang pintu neraka. Aku siap menghadapi kesengsaraan ini." "Oh my God, thanks God." Saking senangnya, Dante langsung memeluk Higon kemudian memelukku erat. Di tengah pelukannya yang hangat itu, aku membisikannya kata yang sepertinya sangat tidak ia sukai. Aku ingin menggugurkannya. "What?" Higon paham. Dia keluar membiarkan kami berdua di ruangan itu, saling tatap, akan tetapi pikiran kami sudah siap berperang. "Aku ingin menggugurkannya. Aku berjanji akan mengganti semua uang yang sudah kamu keluarkan untuk biaya pengobatan ibuku. Seharusnya dari awal aku paham kalau aku tidak seharusnya menjadi penengah di antara hubungan kalian. Mau bagaimanapun aku tetap kalah," jawabku. Tidak Ana. Aku tidak akan membiarkan kamu untuk meninggalkan aku, sejengkal pun itu mustahil." Dante keluar dari kamarnya dan sangat jelas sekali kalau dia menguncinya dari luar. Aku terperangkap dalam ruangan ini, sendirian, dipaksa untuk menerima takdir yang pahit ini. "Kalau begitu, kamu akan menemukan tubuhku saja di ruangan ini, sedangkan nyawaku sudah terkubur dalam-dalam."